Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Simo. Di sini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Atas nama saya Rina Farida dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali. Oke, di sini yang pertama akan memaparkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Yang pertama, kegiatan kepala tangan. Jadi misalnya ada guru A dan guru B gitu. Terus kemudian coba diimajinasikan, sobeklah secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda. Terus kemudian buatlah sebuah kepalan dan digenggam. Nah, tugas yang A itu nggak boleh membuka kepalan tangannya yang ada secari kertas dan ditulis sesuatu itu. Terus kemudian teman B-nya itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut sehingga bisa menarik perhatian si A untuk membuka tangannya dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Mau nggak kira-kira dengan hal yang tadi teman Anda itu membuka tangannya, menyuap, menghardik, mengancam, nah seperti itu. Kira-kira mau nggak? Gitu. Nah itu nanti akan bisa terjawab setelah paparan ini dilakukan. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif. Jadi nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik yang ada dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang setiap hari Senin sering didengungkan di upacara bendera. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Nah, teori motivasi perilaku, kalau yang dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal yang lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus kemudian motivasi internal itu merupakan tujuan disiplin positif yang akan kita bahas ini. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi pemberian penghargaan secara terus-menerus dan kontinu itu juga tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang budaya positif tadi. Terus bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan pengakuan semua murid secara bergantian. Dan pengakuan ini yaitu secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hasil. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nah ini kata pembukanya. Terus kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus kata pembuka yang lainnya, saya menghargai, nilai kebajikannya peduli, kepedulianmu. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus pembukanya lagi, nilainya contoh ketiga, terima kasih untuk nilai kebajikan yaitu tanggung jawab, yaitu rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita bahas ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, dikarenakan situasinya yaitu terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nah, di-save dulu ya, di-save dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Simpen dulu jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tadi ya Bapak Ibu, jadi untuk yang mencatat 100 kali itu namanya hukuman. Mengelilingi lapangan basket hukuman. Push up itu hukuman. Mengganti kertas tugas itu namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air yang saat tersenggol itu namanya konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam, itu hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat itu namanya
konsekuensi. Berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi pemberian penghargaan secara terus-menerus dan kontinu itu juga tidak baik ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang budaya positif tadi. Terus bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan pengakuan semua murid secara bergantian. Dan pengakuan ini yaitu secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hasil. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nah ini kata pembukanya. Terus kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus kata pembuka yang lainnya, saya menghargai, nilai kebajikannya peduli, kepedulianmu. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus pembukanya lagi, mulainya contoh ketiga, terima kasih untuk, nilai kebajikan yaitu tanggung jawab, yaitu rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita bahas ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, dikarenakan situasinya yaitu terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nah, di-save dulu ya, di-save dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Simpen dulu jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tadi ya Bapak Ibu, jadi untuk yang mencatat 100 kali itu namanya hukuman. Mengelilingi lapangan basket hukuman. Push up itu hukuman. Mengganti kertas tugas itu namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air yang saat tersenggol itu namanya konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam, itu hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu namanya konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus kalau misalnya hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri
Tapi kalau konsekuensi, konsep dirinya itu baik. Terus kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati. Kalau hukuman, marah, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus kalau misalnya hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep dirinya itu baik. Terus kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati. Kalau hukuman, marah, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang awalnya adalah peraturan kelas yang bernilai negatif. Kemudian misalnya jangan buang sampah sembarangan. Terus kemudian yang negatif itu kita buat menjadi kalimat-kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian lagi dibuat lagi menjadi budaya positif, yaitu misalnya membuang sampah pada tempatnya merupakan tanggung jawab, misalnya kayak gitu. Nah, jadi awalnya itu peraturan kelas kita buat yang kalimat-kalimatnya negatif, terus kemudian peraturan kelas tersebut kita jadikan kalimat positif yang jadinya nanti keyakinan kelas, terus kemudian nanti lingkungannya akan menjadi positif dan kemudian ada nilai-nilai kebajikan yaitu budaya positif yang seperti tadi yaitu bertanggung jawab gitu.
kegiatan pendalaman kelas itu ada tabel T dan tabel Y. Jadi kalau tabel Y itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terdengar, contohnya itu, mari kita selesaikan ini bersama. Yuk, saya bantu, itu terdengar. Boleh saya pinjam, permisi. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, mendengarkan dengan seksama, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kalau berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, terus kemudian postur tubuh yang tenang. Kalau tabel T itu ada tampak seperti sama tidak tampak seperti. Kalau tampak itu datang tepat waktu, kalau tidak tampak sering hadir terlambat. Kalau ya baik. Kalau tampak itu seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Oke, ini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ini? Keyakinan kelas itu yang budaya positif tadi. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini semua kan kalimatnya kalimat-kalimat negatif. Jadi kalau peraturan itu kalimatnya kalimat negatif. Nah, kira-kira untuk membuat keyakinan kelas bagaimana ya? Nah, gini. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimat bijaknya, kalimat positifnya, budaya positifnya, seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Terus gunakan masker itu keselamatan, kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keamanan dan keselamatan. Baik Bapak Ibu, jadi ini merupakan contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi mungkin bisa diterapkan nanti di kelas-kelas yang ada, yang Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti membuat keyakinan kelas ini akan berdampak positif bagi anak didik kita. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal di sini karena hari ini Jumat motivasi. Jadi yang pertama masalah sampah, yaitu program Adiwiyata di mana kita akan menuju Adiwiyata mandiri. Dan nanti itu yang pertama, pemilahan sampah di kelas itu tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab polisi Adiwiyata atau kader Adiwiyata. Terus kemudian yang kedua, sampah ini punya kalian dan kalian yang harus buang sendiri. Misalnya lingkungan kalian kan ini cuma sepeta ini ada 3 kali 3 9. Ya kan 9, ya kan 3 kali 3 9. Nah, 9 meter persegi ini itu milik kalian, lingkungannya kalian. Jadi kalau misalnya ada sampah permen, walaupun yang buang itu nggak sengaja orang lain, itu kalian sendiri yang buang. Sampai sini gimana? Mengerti? Paham ya? Yang kedua, kantin, gabrul. Tahu gabrul? Nah, gabrul. Jadi dia jajan tapi nggak bayar. Nah, itu fenomena miris. Itu fenomena miris. Terus ada lagi yang dia itu nggak bayar tapi minta kembalian. Ini lebih lagi. Coba itu kantin satu makanan cuma 1.000 loh ininya keuntungannya. Kalian minta 45.000. Oh, ya. Paham maksudnya? Jadi dia jajan 5.000 tapi minta kembalian 45.000. Gitu loh. Kan miris itu. Jadi coba dimulai dari sekarang itu kalian tanamkanlah
gimana caranya kalau lingkungan kalian itu bersih. Kayak misalnya ini fisika, marketnya mau ditaruh di mana? Obong. Kira-kira nanti buat tugas yang lain bisa nggak buat tugas yang lain misalnya? Gimana lah caranya? Ini ditaruh ke rak PKWU atau gimana, minta saran sama guru mapelnya. Terus juga itu di depan ada pot-pot, kira-kira itu potnya mau gimanain gitu. Ini kan lingkungan kalian, tanggung jawabnya kalian. Nah sekarang itu jangan ini kelompoknya ini Bu, kayak gitu. Kelompok saya udah mulai kayak gitu. Terus saya juga kurang suka lagi semisal ada yang ngeceroi temennya, kayak misalnya tadi Rifa atau Isan gitu. Kayak gitu tuh kurang baik loh, Cak. Kita itu nggak tahu besok ini teman kita itu jadi apa. Nggak baik-baiknya teman kalian, sebelum-sebelumnya teman kalian hari ini, kita nggak tahu dia mungkin besok jadi apa. Mungkin kalian besok waktu dia dewasa, kalian akan butuh bantuannya. Mungkin dia punya motivasi yang kuat, oke, aku diginiin, besok kalian pasti butuh bantuanku. Kadang ada orang yang motivasi kayak gitu kan. Jadi itu kalian itu 11-1 ini nanti akan jadi 12-1. Jadi ada 2 tahun. 2 tahun kalian itu bersama. Gimana lah ceritanya kalian itu jadi keluarga gitu. Kalau temannya salah diingetin baik-baik dengan cara baik-baik. Oke, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira pertama peraturan kelas dulu. Peraturan kelas dulu harus nyumbangin 1, 2, 3, 4. Pokoknya satu ini 4 meja, 4 orang. Nanti peraturannya nggak usah deh, 1 meja peraturannya 1 gitu ya. 1 peraturan kira-kira yang di kelas ini yang disepakati. 1 meja 1 peraturan ya. 1 meja 1 peraturan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Oke? Sekarang keluarin kertas kecil aja, kertas kecil peraturan kelasnya. Oh kalau nggak pakai sticky note boleh. Satu meja saya. Iya, 2 meja. Iya. Sebangku juga nanti kalian ini 2 bangku Bu. Jadi keluarga gitu. Kalau temannya salah diingetin baik-baik dengan cara baik-baik. Oke, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira pertama peraturan kelas dulu. Peraturan kelas dulu harus nyumbangin 1, 2, 3, 4. Pokoknya satu ini 4 meja, 4 orang. Nanti peraturannya nggak usah deh, 1 meja peraturannya 1 gitu ya. 1 peraturan kira-kira yang di kelas ini yang disepakati. 1 meja 1 peraturan ya. 1 meja 1 peraturan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Oke? Sekarang keluarin kertas kecil aja, kertas kecil peraturan kelasnya. Oh kalau nggak pakai sticky note boleh. Satu meja saya. Iya, 2 meja. Iya. Sebangku juga nanti kalian ini 2 bangku Bu. Ini aja. Oke.
Itu dia lemnya di belakang, posisi lemnya di belakang. Tulisnya posisi lemnya di belakang. Kurang satu. Ah, kurang. Iya. Minimal satu peraturan. Iya, dua orang satu kertas. Iya, berlaku di kelas kalian. Ayo, tulis. Bebas. Peraturan di kelas 11.1. Tidak bisa dihalang-halangi gue. Alam itu dengan nama bapak atau Pak, kok tahu tak arah? tahu sering rabu. Yang sudah nanti silahkan tempel di papan. Yang sudah peraturan kelasnya. Kasih nama nggak, Bu? Nggak usah, jangan kasih nama. Jangan dikasih nama. Nanti direbut. Hah? Ditempel mana? Sini, di sini. Mana? Sini. Papan tulis. Apa tulis? Anu. Sudah. Kita enggak. Oke, itu ini. Kita lalu jeruk, bro. Dilarang apa aja terserah. Dilarang tidur. Dilarang membuli. Pevri, dilarang kalau yang melanggar gimana, Bu? Nanti Tulisan cewek buat cek Aisyah naik lagi. Tak bisa gimana? Tidak bisa. Kalau ada perintah tidak bisa. Buat tulisannya lagi. Dilarang Aisyah dibuat tuh. Saya mau kiri kayak Aisyah malah masih gini. Lah ya. Jadi udah sering hafal. Ya kini gua lu. Apa kita akan nulis ambil dolphin. Secara peraturan sudah ada. Dilarang aku mogul kemaluan. Oh, dilarang. Ini sama main bola di kelas. ternyata bahasa Inggris itu dari bahasa Jawa ya. Bal. Apa iya toh? Saya salah berarti. Oke, kita bacain dulu untuk peraturan kelasnya. Ya, wah, bacakan. Bahaya ini. Dilarang bolos saat pelajaran matematika, fisika, kimia. Berarti yang lainnya boleh bolos. Bolos, dilarang bolos. Bolos mata pelajaran MTK, fisika, kimia. Terus jangan buang makanan sisa atau minuman langsung ke tempat sampah. Bau. Beli trash bag sendiri. Oke. Menghormati
menjodoh-jodohkan. Curhatan ini. Dilarang mencuri benda milik orang lain. Motor. Oh iya, pulpen itu barang berharga bagi pelajar. Dilarang saling ejek-ejekan. Contoh memanggil nama bapak. Dilarang main bola di kelas. Dilarang bolos piket tanpa ada alasan yang jelas. Bertanggung jawab diri sendiri. Bertanggung jawab atas diri sendiri dan sampah perorangan. Tadi ya kita bahas. Dilarang membuang sampah di laci, pojok kertas dan jendela samping kelas. Intinya nggak boleh buang sampah di kelas. Ketahuan misu atau berkata kotor, buang sampah 9. Buat 11 tuh X baru 1 I. Dilarang bercanda berlebihan kepada guru-guru. Dilarang berkata kasar dan mengganggu teman. Ini banget. Dilarang menaikkan kursi. Harus menaikkan kursi saat pulang sekolah. Dilarang meninggalkan kelas sebelum jam istirahat, kecuali izin ke toilet dan dispen. Dilarang mengambil yang bukan hak miliknya. Dilarang membuli. Dilarang membuang sampah di Rapi dalam semua kelas. nih Bu. Jika tidak piket akan diberi sanksi piket 2 kali dalam seminggu. Jika tidak piket membuang sampah di 2 hari. Peraturan di kelas, tanggung jawab dengan sampahnya sendiri dengan cara buang sampah secara terpilah. Tidak boleh memukul kemaluan. Itu aset masa depan. Jika meminjam barang wajib dikembalikan. Dilarang nyampah, dilarang merokok, dilarang bolos. Dilarang dilarang menjahilin teman yang tidak sepantasnya. Dilarang mengejek teman-teman. Nah, jadi poin yang pertama kita sepakati dulu peraturan kelasnya. Kita buat kalimat-kalimat positif. Ini kan dilarang. Jadi kira-kira kalimat positifnya apa? Tadi kira-kira yang paling menyeluruh apa? Pertama, dilarang membuang sampah di kelas. Berarti kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak memukul kemaluan. Bahaya ini gua. Dilarang bolos. Berarti kata positifnya apa? Rajin masuk sekolah. 1 minggu masuk. Mengikuti pelajaran secara disiplin. Rapi. Dengarkan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, ini nilai kebaikannya apa? Pahala. Tanggung jawab. Kalau ini disiplin. Dong. Terus yang ketiga, menghormati guru. Udah ya, kata positif ya. Ya. Kalau menghormati guru dan teman, menghormati guru dan teman. Ini apa? Sopan santun. Ini ngecek dulu soalnya. Dilarang mencuri benda milik orang lain. Apa? Jujur. Jujur. Kata positifnya apa? Dilarang mengambil
Jangan ada apa tidak? Meminjam barang dan mengembalikan barang. Oh ya, meminjam dan mengembalikan barang milik orang lain. Kira-kira tegawa ya gelap. Kira-kira tegawa ya luput. Kecuali nemu Bu. Ini apa ini? Ini apa? Kalimat jujur. Jujur dalam perkataan, perbuatan dan Yang kelima, Dalam rasis. dilarang main bola di kelas. enggak ada yang main. Enggak ada yang pernah mainan. Main bola di luar ruangan. Ya. Ini udah ada Aturan. kasus Yang biasa. di 11.3. Itu di luar loh. Mainnya di luar itu. Mainnya di teras. Mana pas kita di dalam taman. Tapi banyak korban berjatuhan di dalam kelas 11 Sakit tuh. Enggak ada. Naik Main bola di lapangan apa? Pada tempatnya. tertib. Tertib. Betul. Dilarang efek saat pelajaran. Itu Bu. Dilarang bercanda udah. Dilarang berkata kasar. Yo. Nah ini mau mending foto sambil tulis. Cacok aja. Bu, itu mending jangan biasa. Bu, niku mending apa ditulis timbang nambahi dosa. Ini kok bahasa SMA Negeri 1 Siswa favorit di Boyolali Utara. Yang Utara dulu baru nanti mendunia gitu loh. Utara dulu selatan juga. Iya beneran. Ini SMA Negeri 1 Siswa ini banyak yang mau masuk ke dalam sini. Masa iya bahasanya? Gaim Bu. Anu Bu, bicara sepantasnya sesuai otak. Berbicara sepantasnya. Sesuai tempat. Sepantasnya. Ini apa ini? Sopan santun. Pantes nih. Ini ya pantes sih. Nah itu Bu yang bawah Bu. Ada coret-coretannya. Iya nih. Iya, Tidak iya, boleh. iya itu. Nah, Betul. Jackpot nih. Itu keterlaluan. Jackpot. Masuk ya sini ya. Iya. Dan berbicara dan Jangan ditulis. bertindak. Berbicara dan bertindak sepantasnya. Nah, gembon. Soalnya itu nanti kalau kalian sudah dewasa. Ini beneran. Kalau sudah dewasa. Hilang. Ada laki-laki yang juga berkompetensi. Bukan. Yang jadi kalau yang namanya mandul, bukan mandul, susah diberikan keturunan itu bukan hanya dari pihak perempuan saja, pihak dari laki-laki juga bisa. Dan itu kenyataan. Ini aja ya. Jadi gini, kalau misalnya kita dari testis ya, Ya. kalau misalnya itu testis itu nggak bisa lurus, nah ini kan bercandaan yang waktu kalian muda kan, tapi ini ilmiah loh ya. Kalau testis itu nggak lurus nembak ke apa namanya? Sel telur wanita. Nah, kalau nggak tepat itu nanti nggak bisa masuk spermanya dan nggak bisa keturunannya nggak ada, nggak bisa menghasilkan keturunan. Itu bercandaan yang nggak main-main. Udah mulai seperti itu. Siapa Itu loh ya. Dan itu ilmiah. Itu kejadian di teman saya. Oke, lanjut. Aku menang. Piket. Jika tidak piket akan diberi. Berarti kalau piket ini apa? Tanggung jawab ya. Ya. 8, 7. Piket sesuai jadwal. Selera. Tanggung jawab. Selera itu. Dingdong. Sesuai mood katanya. Sudah. Dilarang mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, ini kok sudah.
Apa Bu? Jangan banyak-banyak. Gini Bu. Bu dari sopo? Apa yang tak alipene? Wih, rana. Lagu dewe ya berbani ya. Oke, jadi ini ya yang di sebelah satu Itu berapa? Bukan. Jawa. Jadwal Bukan. tanggung jawab. Oke, jadi di sebelah satu ini saya harap kalian mulai sekarang sudah punya rasa bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, jujur, tertib. Ya. Jadi harus punya ini. Nanti minta tolong sekretarisnya. Nanti sekretarisnya minta tolong dibuatin poster cantik untuk ini. Jadi ini udah mulai kita sepakati dari sekarang. Jaga ucapan, perbuatan, permainan, hal-hal yang kecil yang bisa merusak masa depan kalian. Itu beneran. Itu masa depan lu. Nah, itu udah dimulai dari diri sekarang, diri kalian sendiri. Sampah itu udah mulai. Kalau misalnya ini langsung ininya dipenyetin aja biar apa namanya? Biar muat. Ininya dipenyetin. Apa? Tutup botolnya dibuka, dipenyetin, diinjek, boleh langsung masuk ke situ. Biar nggak banyak plastik atau balok. Oke ya. Oke, sekian dulu keyakinan kelas yang kita sepakati, yaitu ada 5. Saya ulangi lagi, tanggung jawab, terus disiplin, sopan santun, jujur, dan tertib. Kelima itu mulai dari sekarang. Kita udah sama-sama, nanti bakalan sama-sama sampai kelas 12, insya Allah. Amin. Oke, demi masa depan cerah kalian, saya tutup dulu. Assalamualaikum. Konsekuensinya apa, Bu? Ini kalau ini ditanamkan diri kalian aja dulu. Kalau diri sendiri aja dulu, nggak usah Bu itu, nggak usah kayak gitu. Kamu udah belum? Kamu udah belum ngelakuin itu? Kamu sudah belum? Sekarang nggak usah konsekuensi, sekarang diri sendiri aja. Kamu sudah belum melakukan hal itu? Kalau misalnya temennya ada, kamu sudah belum? Gituin aja dia. Misalnya dia pakai kayak, kamu sudah belum? Gituin aja dia. Masih dong, Pak. Sadar nanti, insya Allah. Kalau enggak, nanti saya yang bilang gitu. Kamu sudah belum? Kalau saya bilang mungkin dia malu. Nah gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips-nya apa? Tadi kira-kira yang paling menyeluruh apa? Pertama, dilarang membuang sampah di kelas. Berarti kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak mengukur kemaluan. Bahaya ini gua. Belum, Pak. Pak. Dilarang bolos, berarti kata positifnya apa? Rajin masuk sekolah. 1 minggu masuk. Mengikuti pelajaran secara disiplin. Insyaallah. Rapi. Dengarkan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, ini nilai kebaikannya apa? Pahala. Tanggung jawab. Bersih. Kalau ini Disiplin. disiplin. Dong. Terus yang ketiga, Mengecek. menghormati guru. Udah ya, kata positif ya. Ya, Kalau menghormati guru dan teman, hormat. mati guru dan teman. Ini apa? Sopan santun. Ini ngecek dulu sama Dilarang mencuri benda milik orang lain. Apa? Hormat. Jujur. Jujur. Kata positifnya apa? Dilarang mengambil. Jangan ada kata tiga.
Meminjam barang dan mengembalikan barang. Oh ya, meminjam dan mengembalikan barang milik orang lain. Kira-kira kegawa ya gelap. Kira-kira kegawa ya luput. Kecuali nemu Bu. Ini apa ini? Ini apa? Kalimat jujur. Jujur dalam perkataan, perbuatan dan Yang kelima, Oh iya, tambahin. Dalam rasis. dilarang main bola di kelas. Enggak ada yang main. Enggak ada yang pernah mainan. Main bola di luar ruangan. Ya. Ini udah ada kasus di 11.3. itu di luar loh. Mainnya di luar itu. Mainnya di teras. Mana pas main Kita di dalam kamar. Tapi banyak korban berjatuhan di dalam kelas 11.1. Sakit tuh. Enggak ada. Nah, kenapa itu? Naik Main bola di lapangan apa? Pada tempatnya. tertib. Tertib. Betul. Dilarang FF saat pelajaran. Itu Bu. Dilarang bercanda udah. Dilarang berkata kasar. Yo. Nah ini kok mending kalau saya tulis. Cacok aja. Bu, itu mending jangan dulu. Bu, niku mending apa ditulis timbang nambahin dosa. Ini kok bahasa SMA Negeri 1 Sino favorit di Boyolali Utara. Yang Utara dulu baru nanti mendunia gitu loh. Utara dulu selatan juga. Iya beneran. Ini SMA Negeri 1 Sino ini banyak yang mau masuk ke dalam sini. Masa iya bahasanya? Gaim, Bu. Anu Bu, bicara sepantasnya sesuai otak. Berbicara sepantasnya. Sesuai tempat. Ini apa ini? Sopan santun. Pantes nih. Ini ya pantes sih. Nah itu Bu yang bawah Bu. Ada coret-coretannya. Iya ini. Iya, Tidak iya, boleh. iya itu. Nah, Betul. Jackpot nih. Itu keluar. jackpot tuh. Jackpot Bu. Masuk ya sini ya. Iya. Dan berbicara dan Jangan ditulis. bertindak. Berbicara dan bertindak sepantasnya. Nah, nggih mun. Soalnya itu nanti kalau kalian sudah dewasa. Ini beneran. Kalau udah dewasa. Hilang. Ada laki-laki yang juga berkompeten. Bukan. Yang jadi kalau yang namanya mandul, bukan mandul, susah diberikan keturunan itu bukan hanya dari pihak perempuan saja, pihak dari laki-laki juga bisa. Dan itu kenyataan. Ini aja ya Jadi gini, kalau misalnya kita dari testis ya, kalau misalnya itu testis itu nggak bisa lurus, nah ini kan bercandaan yang waktu kalian muda kan. Tapi ini ilmiah loh ya. Kalau testis itu nggak lurus nembak ke apa namanya? Sel telur wanita. Nah, kalau nggak tepat itu nanti nggak bisa masuk spermanya dan nggak bisa keturunannya nggak ada, nggak bisa menghasilkan keturunan. Itu bercandaan yang nggak main-main. Udah mulai seperti itu. Siapa itu? Loh ya. Dan itu ilmiah, itu kejadian di teman saya. Oke, lanjut. Aku menang. Piket, jika tidak piket akan diberi. Berarti kalau piket ini apa? Tanggung jawab ya. Ya. 8, 7. Piket sesuai jadwal. Selera. Tanggung jawab. Selera itu. Dingdong. Sesuai mood katanya. Sudah. Dilarang mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, ini kok sudah.
Gini Bu, Bu dari sopo? Apa itu tak alipene? Weh, rana. Lebu dewe ya bolbane ya. Oke, jadi ini ya yang di sebelah satu Itu bawah Jawa. Jadwal. Bukan. Tanggung jawab. Oke, jadi di sebelah satu ini saya harap kalian mulai sekarang sudah punya rasa bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, jujur, tertib. Jadi harus punya ini. Nanti minta tolong sekretarisnya. Nanti sekretarisnya minta tolong dibuatin poster cantik untuk ini. Jadi ini udah mulai kita sepakati dari sekarang. Jaga ucapan, perbuatan, permainan, hal-hal yang kecil yang bisa merusak masa depan kalian. Itu beneran. Itu masa depan lu. Nah, terus itu udah dimulai dari diri sekarang, diri kalian sendiri. Sampah itu udah mulai. Kalau misalnya ini langsung ininya dipenyetin aja biar apa namanya? Biar muat. Ininya dipenyetin. Apa? Untuk botolnya dibuka, dipenyetin, diinjek, boleh langsung masuk ke situ. Biar nggak banyak listrik atau balon. Oke ya. Oke, sekian dulu keyakinan kelas yang kita sepakati, yaitu ada 5. Saya ulangi lagi, tanggung jawab, terus disiplin, sopan santun, jujur, dan tertib. Kelima itu mulai dari sekarang. Kita udah sama-sama, nanti bakalan sama-sama sampai kelas 12, insya Allah. Amin. Oke, demi masa depan cerah kalian, saya tutup dulu. Assalamualaikum. Konsekuensinya apa, Bu? Ini kalau ini ditanamkan diri kalian aja dulu. Kalau diri sendiri aja dulu, nggak usah Bu itu nggak usah kayak gitu. Kamu udah belum? Kamu udah belum ngelakuin itu? Kamu sudah belum? Sekarang nggak usah konsekuensi, sekarang diri sendiri aja. Kamu sudah belum melakukan hal itu? Kalau misalnya temennya ada, kamu sudah belum? Gitu gimana sih dia? Misalnya dia pakai kayak, kamu sudah belum? Gitu aja dia. Sadar nanti, insya Allah. Kalau enggak, nanti saya yang bilang gitu. Kamu sudah belum? Kalau saya bilang mungkin dia malu. Nah gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi merupakan salah satu aktivitas saya waktu membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, apalagi selaku wali kelas. Keyakinan kelas ini nanti dapat dibuat di setiap kelas dan disepakati. Terus kemudian nanti bisa dijadikan lagi menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau misalnya sudah tepat keyakinan kelas, terus nanti kita bisa lebih berdiskusi lagi menjadi keyakinan kelas yang dikumpulkan, disepakati, kemudian nanti menjadi keyakinan sekolah. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Dengan cara apa? Kasih sayang dan rasa diterima yang pertama. Terus kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu yang pertama menghukum, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Jadi kalau kita ini posisinya rata-rata masih sebagai pembuat rasa bersalah sama pemantau rata-rata di sini. Jadi kalau penghukum itu misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu ibu kecewa. Gitu. Kalau teman itu
ayolah lakukanlah demi ibu, masa kamu nggak mau? Nah, seperti itu. Kalau pemantau itu apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya? Tapi kalau manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Gitu. Jadi didiskusikan, diberikan tawaran-tawaran. Terus kemudian ini pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Tapi kalau yang paling baik itu adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah menjadi nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Jadi untuk manajer itu memperbaiki, bagaimana memperbaiki masalah ini. Kemudian segitiga restitusi. Jadi untuk membuat itu jadi posisi manajer, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kata-kata kuncinya seperti itu. Terus kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Terus kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal yang seperti itu. Baru yang terakhir, tanyakan lagi keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan di segitiga restitusi ini, maka siswa itu akan terbangun sendiri gitu, terbangun sendiri oleh apa yang telah diucapkannya hari ini untuk tidak diulangi di masa yang mendatang. Kemudian terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu guru. Jadi kita akan bisa mulai dari kecil dulu, dari kelas kita dulu sendiri, membuat peraturan-peraturan kelas yang kalimat-kalimatnya negatif, terus kemudian dijadikan kalimat-kalimat positif, kemudian nanti akan bisa dijadikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang berbudaya positif. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.